Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Sally Brilian Nurhandayani, kedua Syarif Hidayatullah, dan yang ketiga Julius Mandela. Kami akan memaparkan materi tentang pelayanan publik dari artikel yang telah diberikan. Outline yang akan kami bahas yaitu pertama, nilai-nilai pelayanan publik, kedua, Indonesia menuju pelayanan publik yang optimal, yang terakhir adalah lesson learned. Sebuah artikel yang ditulis oleh Yuli Setiono Indartono, mahasiswa S3 di Graduate School of Science and Technology, Kobe University, Jepang, dalam blogspot Mas Yuyu, merupakan artikel yang sangat menarik untuk dibahas. Dari artikel yang berjudul "Kita Harus Belajar Banyak dari Jepang", kami melihat bahwa kantor pemerintahan di Jepang dianggap seperti sekelompok semut. Mengapa demikian? Ya, karena karyawan di sana senantiasa bergerak di saat bel mulai bekerja hingga larut malam. Tidak ada karyawan yang diam termangu apalagi sekedar membaca koran. Mereka memiliki kebanggaan berprofesi sebagai abdi negara, kebanggaan yang menutupi penghasilan yang tidak berbeda dengan profesi yang lain. Berdasarkan artikel tersebut, kelebihan dari pelayanan publik di Jepang yaitu pertama, pemerintahan di mana mudahnya pelayanan di kantor pemerintahan Jepang. Pelayanan yang tidak menyulitkan, semua urusan yang akan ada atau harus ada solusinya, serta pelayanan yang tidak terbelit-belit. Di Jepang, semua sistem memiliki satu arah. Tidak ada birokrasi yang menyusahkan, bahkan prosedurnya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengurus administrasi atau perizinan lainnya. Sistem yang baik yaitu sistem yang berlandaskan pada kejujuran dan saling percaya. Mereka juga memiliki kebanggaan sebagai abdi negara, tata ruang yang sangat tersusun rapi dan bersih. Orang-orang membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka sangat menjaga kebersihan lingkungannya. Kedua, yaitu kelistrikan. Jepang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Jika ada terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka langsung diberikan atau langsung memohon permintaan maaf serta memiliki respon yang cepat dan tanggap terhadap masalah tersebut. Karena hal tersebut menyangkut kehormatan negara. Ketiga yaitu keamanan. Keamanan yang sangat terkendali karena menggunakan sistem network yang sangat baik. Seperti contoh, seorang polisi di Kobe, Jepang yang tampak sederhana karena mereka hanya sebagai pengontrol dan pengambil keputusan. Selebihnya sistem yang bekerja. Mereka hanya perlu melihat, mengawasi, dan mengambil keputusan. Kemudian juga lalu lintas yang sangat tertib. Keselamatan untuk masyarakat di Jepang sangat diperhatikan, sehingga membuat masyarakat menjadi lebih aman. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan artikel yang telah dibahas, terdapat 10 nilai-nilai pelayanan publik. Yang pertama, yaitu tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan fokus, bersungguh-sungguh, dan tanpa korupsi waktu. Dengan memberikan pelayanan yang maksimal, pegawai kantor memiliki etos kerja yang tinggi. Dibuktikannya dengan rela pulang lebih malam, serta menganggap pekerjaan abdi negara sebagai sebuah kebanggaan. Kebanggaan yang menutupi penghasilan yang tidak berbeda dengan profesi yang lain. Kedua, yaitu efisiensi waktu, di mana jika ada keluhan dari masyarakat atau pelanggan, maka akan ditanggapi dengan cepat dan serius oleh customer operator. Yang ketiga yaitu akurasi, artinya sesuai dengan apa yang diberikan dan diterima.
Sebagai contoh, membeli barang yang disertai dengan penjelasan kondisi barang yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa ditambah atau dikurangi. Keempat, yaitu kesederhanaan. Dengan sarana prasarana yang seadanya serta pakaian sederhana yang digunakan oleh aparatur negara, sebagai contoh, polisi yang mirip dengan petugas pengantar barang kiriman. Hal ini dikarenakan yang bekerja adalah sistem. Mereka hanya melihat, mengawasi, dan mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu keramahan. Pimpinan dan staf melayani masyarakat selalu diselingi dengan kesenyuman keramah tamahan. Sebagai contoh, jika ada kesulitan dalam menemukan barang yang dicari, maka petugas supermarket yang tidak hanya memberi arah petunjuk pada pelanggan, tetapi juga mengantarkan pelanggan hingga bertemu dengan barang yang dicari. Yang keenam, yaitu kesopanan. Penekanan pada nilai moral etiket, seperti menggunakan kata maaf jika salah, bahkan memberikan bingkisan sebagai tanda permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian mengucapkan permisi dan senyum yang sudah menjadi kebiasaan di negara Jepang. Ketujuh, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, seperti sistem transportasi yang terintegrasi ke hampir seluruh negeri membuat masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Kedelapan, yaitu kemudahan akses. Banyaknya kemudahan dan fasilitas dari pemerintah Jepang dengan pelayanan yang teliti namun tidak menyulitkan, bahkan semua urusan akan ada atau harus ada solusinya. Yang kesembilan, yaitu keamanan. Kesadaran tinggi dalam berlalu lintas, ketertiban dalam berlalu lintas sudah sangat bagus di negara Jepang. Kita tahu kapan waktunya untuk menyeberang tanpa harus menoleh kanan kiri, yang sangat berbeda dengan negara kita. Yang terakhir, yaitu kedisiplinan. Disiplin waktu dalam bekerja, seperti sudah mengetahui jam berapa harus masuk kerja dan pulang kerja. Prasyarat Indonesia menuju pelayanan publik yang optimal, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, sehingga masyarakat dapat terbuka dalam memberikan kritik dan masukan, sehingga menciptakan pelayanan yang transparan, karena masyarakat ikut terlibat terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, yaitu menanamkan pentingnya nilai-nilai pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan, sehingga terciptanya pelayanan yang aman dan nyaman. Kemudian, meningkatkan kinerja pelayanan publik dan bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat, melayani dengan senyuman dan keramah tamahan, sehingga masyarakat akan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan. Hikmah yang dapat diambil dari pelayanan di Jepang, di mana yang kita tahu bahwa masyarakat Jepang selalu mengedepankan kedisiplinan, kerja keras, dan fokus pada pekerjaan masing-masing, serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Hal inilah yang perlu dicontoh dari negara Jepang agar pelayanan kita semakin baik ke depannya. Pegawai di negara Jepang memiliki niat yang besar dalam bekerja dan semangat dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat bahwa karyawan Jepang bekerja dengan datang tepat waktu dan pulang lebih lama hingga larut malam. Pegawai di Jepang menanamkan rasa bangga di dalam dirinya bahwa kita adalah abdi negara. Ukuran keberhasilan kinerja pelayanan adalah sampai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, mengutamakan kepuasan kepada masyarakat dengan bersikap sopan, ramah, adil, dan tidak menyulitkan mereka. Tidak mengenal istilah kalau ada yang sulit, mengapa dipermudah. Pelayanan yang nyaman dan aman memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi dan kenyamanan bagi warga negaranya. Pentingnya mempraktekkan etiket pelayanan agar mencapai kepuasan pada penerimaan pelayanan. Kita harus banyak belajar dari Jepang tentang pelayanan publik agar pelayanan publik di negeri kita dapat berjalan dengan semestinya dan menjadi lebih baik ke depannya. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan.
Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.